Selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama kami di platform Berbinar Insight Indonesia yang kalian mungkin kenal sebagai @berbinar.in gitu kan. Dan kali ini kita ada di acara yang bernama Berarti Berbinar Here's to You, yang merupakan live TikTok dari PT Berbinar Insight Indonesia. Yang di sini kami akan ngasih kesempatan kalian buat ngobrol bareng bersama psikolognya Berbinar Insight Indonesia, yang seperti biasa hari ini bersama saya Denny Sanjar Arvensia, SPSI, MPSI Psikolog. Dan kalau kalian mau tahu sebenarnya di Berbinar apakah psikolog cuma saya, enggak kayak gitu konsepnya, tapi kalian bisa cek langsung di website yang berbinar.in, di www.berbinar.in, di menu produk gitu ya, kemudian klik di sana, nanti kalian bisa klik di menu produk konseling, lalu ketika kalian klik lihat selengkapnya, kalian akan menemukan di sana ketika kalian scroll ke bawah ada yang namanya nama-nama psikolog-psikolog dari Berbinar Insight Indonesia. Jadi kalau kalian ketemu sama sebuah platform yang bilang itu adalah berbinar.in atau Berbinar Insight Indonesia, namun kalian temukan di sana kok agak mencurigakan, kalian bisa cek langsung siapa-siapa saja official psychologist atau psikolog resminya Berbinar Insight Indonesia dengan cara buka website Berbinar di www.berbinar.in. Lalu kalian bisa masuk ke menu produk, klik produk konseling, lalu klik lihat selengkapnya, dan sana nanti akan ada scroll ke bawah nama-nama psikolog dari Berbinar Insight Indonesia yang aktif menjadi psikolog Berbinar Insight Indonesia. Selamat malam buat kalian semua yang barusan bergabung dan yang sudah nge-follow Berbinar Insight Indonesia. Jadi buat kalian yang belum sempat buat nge-follow Berbinar Insight Indonesia, harapannya nonton acara hari ini jadi bisa punya insight buat akhirnya nge-follow Berbinar Insight Indonesia dan nge-spread out positivity yang dibuat sama Berbinar Insight Indonesia. Kenapa? Karena Berbinar itu punya tag yang namanya tagline maksudnya gitu kan. Punya tagline yang namanya adalah selalu ada buat kamu atau selalu ada buat kalian sobat Binar yang pakai atau mantengin terus sosial media yang Berbinar Indonesia. Berbinar Indonesia sendiri sebenarnya punya banyak sosial media gitu kan. Tadi kami sempat share kalau kami punya yang namanya website www.berbinar.in. Kami juga punya sosial media yang namanya Instagram di @berbinar.in, ada TikTok yang di live TikToknya kali ini juga di @berbinar.in, dan ada juga LinkedIn-nya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia. Dan juga di sini kami punya yang namanya X gitu kan, yang kami branding dengan nama Psikologi Diri. Dan kami juga punya YouTube officialnya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia, yang merupakan tempat buat kalian nontonin rekaman dari acara hari ini. Acara hari ini cuma 30 menit, jadi siapin pertanyaan kalian, interaksi bersama saya. Caranya gimana? Langsung ketik di bawah gitu kan. Di bawah di mana? Di live chat, di live comment dari live TikToknya Berbinar Insight Indonesia. Ketik aja di sana, kenalin nama kalian, atau kalian nggak perlu langsung to the point aja tanya gimana. Harapannya kita di sini bukan cuma ngebahas, berinteraksi buat berdiskusi, ngasih inspirasi kalian, tapi juga bisa nge-spread out positivity, nge-inspirasi orang-orang yang kebetulan punya masalah yang sama kayak kalian. Jadi bukan tempat buat ngegunjingin, ngegibah, atau ngebahas orang lain tanpa kita tahu manfaatnya gitu ya. Harapannya dengan adanya acara hari ini kita bisa bantu teman-teman kita di sekitar kita yang kebetulan punya masalah yang mirip sama kita, dan kita bisa diskusi di sini. Jadi nge-inspirasi orang lain. Jadi kalau mau menginspirasi orang lain, salah satunya caranya adalah dengan hadir di live TikTok yang Berbinar di @berbinar.in ini gitu ya, di TikTok yang Berbinar setiap hari Minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalian bisa tanya semuanya secara gratis, karena kalau kalian ngobrol sama psikolog yang Berbinar per jamnya itu ada harganya sebenarnya gitu, dan kalian bisa tahu cek harganya di website www.berbinar.in. Tapi kalau kalian mau gratis, caranya ada dua. Pertama, datangin di live Instagram Berbinar, dibisikan, yang kalau pas yang datang psikolog gitu ya, kalian bisa tanya di sana, tapi topiknya tertentu. Tapi kalau di sini di live TikTok, kalian bisa tanya apapun gitu kan, karena modelnya adalah talk show, jadi kalian nggak harus ada topik-topik tertentu. Kami bisa menerima semua pertanyaan kalian selama waktunya cukup, kita akan pasti jawab. Jadi siapa cepat dia yang akan dijawab. Sebelum kita mulai gitu kan, kalau biasanya saya ceritain produk-produk Berbinar, tadi sempat saya spill sedikit-sedikit, nanti mungkin di tengah-tengah atau di belakang saya akan cerita lagi tentang produk Berbinar gitu kan. Kita akan kemas dalam format yang berbeda, karena saya akan langsung jawabin pertanyaan kalian. Tapi saya sebelumnya akan sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, ada Kak Karoshing Badi, ada Kak Riz, ada Kak Intan, ada juga Kak Yogi, ada Bang Dip, ada Sevi, ada Kak Saf dengan ciri khas ikan pausnya gitu ya. Dan di sini juga kita kedatangan beberapa teman yang lainnya yang muncul. Ada makasih juga buat kalian yang sudah nge-like gitu ya. Ada Kak Yogi, Kak Aceh, Kak Karoshing Badi gitu ya, udah nge-repost juga. Dan selamat malam Mas Dani, selamat malam juga Karoshing Badi. Ini ada juga Almir Aulia _ selamat malam juga, salam kenal. Ada DV Fahrez, kemudian ada pertanyaan dari Karoshing Badi, kenapa ya Mas kebanyakan anak yang bandel? Pasti masalahnya dari rumah. Oh, ini belum sudah kita hangatkan diskusi malam ini dengan pertanyaan yang cukup menarik. Sebelum saya jawab ya Kak Karoshing Badi, saya coba lihat dulu ke bawah. Ada juga disapa oleh Kak Riz, selamat malam Pak Denis, selamat malam. Ada Kak Bang Dip juga, makasih sudah nge-like. Ada IMF, terus ada gambar bunga dan gambar bintang bergabung, nggak tahu cara bacanya gimana, selamat malam. Ada 8, lalu ada Kak Intan juga bertanya gitu kan, malam Pak, apakah benar kalau orang banyak luka berarti orang tersebut punya banyak luka di masa lalunya? Wih, apa ini pertanyaannya? Mudah-mudahan tidak relate gitu ya sama pengalaman pribadi ya, tapi mungkin ini pertanyaan yang juga relate sama banyak orang gitu ya. Dalam banget Kak
Bakar pertanyaannya, wis. Siap, saya akan mulai menjawab pertanyaan pertama dari Kak Carl Washing Body sebagai penyapa pertama dan penanya pertama. Oke. Nah, kenapa ya Mas kebanyakan anak-anak yang bandel pasti masalahnya dari rumah? Anak-anak yang baik juga munculnya dari rumah gitu. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara kita meletakkan informasi dan data yang kita miliki itu secara berimbang gitu ya. Artinya bahwa jika kita menemukan satu hal yang itu berujung kepada sebuah kesimpulan gitu kan, itu jangan buru-buru langsung diambil sebuah kesimpulan, tapi kita perlu untuk lengkapin dulu lawan katanya gitu kan. Kayak misalkan nih, kita nggak suka nih sama satu orang gitu kan, coba dengan situasi yang sebaliknya kita cari informasi yang cukup dalam dan berimbang, kira-kira apakah juga ada situasi sebaliknya dari apa yang akan kita simpulkan ini gitu. Jangan-jangan sebenarnya ada situasi yang sebaliknya yang terjadi yang sebenarnya nggak kelihatan sama kita karena kita tidak punya penglihatan yang 360 gitu kan. Itu yang kadang membuat kita salah sangka, salah paham, atau bahkan kita menjadi kurang sependapat sama orang lain karena kita punya point of view yang cukup mendalam dan dominan, namun kita tidak punya kesempatan atau belum berani buat mencoba mendalami point of view yang berbeda gitu kan, karena kita khawatir selama ini perspektif kita kurang pas, pemikiran kita kurang tepat, atau mungkin membuat kita jadi khawatir kalau kita dijudge sebagai orang yang salah gitu. Sebenarnya salah itu ya bagian dari kita belajar untuk menjadi benar gitu kan ya. Jadi sebelum menjawab ini saya mau kasih point of view saya dulu tentang bagaimana cara kita berpikir gitu ya teman-teman semuanya, termasuk Mas Carl Washing Body. Jadi sebelum kita bilang judgement-nya bahwa anak yang bandel pasti masalah dari rumah, kita harus punya pemikiran juga bahwa sebenarnya ada juga anak-anak baik yang itu berasal dari rumah gitu. Artinya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melihat itu semua dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi kalau memang orang itu asal muasal perilakunya berasal dari rumah, artinya berarti sebenarnya seperti yang saya sering bilang sebelumnya bahwa perilaku manusia itu bukan tentang saat ini saja, bukan kondisi kekinian atau kondisi saat ini yang membuat kita jadi seperti yang kita perilakukan sekarang gitu kan. Tapi ini merupakan hasil akumulasi dari berbagai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Peristiwa-peristiwa di masa lalu ini termasuk di dalamnya adalah proses belajar kita bersama orang tua kita yang kita istilahkan di psikologi sebagai pola asuh gitu kan. Proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua ini begitu membentuk kita hingga kita dewasa sampai sekarang. Dan itu tidak cuma tentang anak yang bandel, anak yang baik pun juga serupa. Artinya bahwa siapapun kita, siapapun anak yang kita lihat sekarang, siapapun individu yang kita nilai, kita kenal sekarang, sifat, perilaku, cara berpikirnya semuanya pasti punya asal muasal dari rumah. Meskipun kita nggak bisa bilang 100% dari rumah, tapi pasti akan ada hal-hal yang itu terkait sama kondisi-kondisi di rumah gitu kan. Dan itu membentuk dia yang sekarang, termasuk di dalamnya yang kita bahas adalah anak yang bandel gitu kan. Anak yang bandel bisa jadi berawal dari sebenarnya kondisi-kondisi di luar faktor dirinya gitu kan. Karena kalau kita ngomong tentang pola asuh, jadi anak itu kan tidak bisa tiba-tiba menjadi seperti itu, tapi memang dia terbentuk sedemikian rupa karena ada proses-proses pendahulunya gitu kan. Jadi ketika ada sifat bandel yang muncul dalam dirinya, maka bisa jadi sifat bandel tersebut memang akibat dari pengaruh faktor-faktor eksternal yang ada di luar dirinya gitu kan. Masuk di dalamnya adalah kondisi pola asuh tadi itu gitu kan. Nah, apakah pola asuhnya itu langsung directly berpengaruh kepada sifatnya yang bandel itu? Enggak juga gitu kan. Bisa jadi situasinya berbalik, misalkan kayak orang tuanya nggak ngajarin bandel, nggak mungkin gitu kan. Pasti kan orang tuanya tidak mungkin langsung to the point untuk mengajarkan sesuatu yang kurang baik, tapi lebih tepatnya adalah hal-hal yang mungkin tidak terlihat sebagai sebuah nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Misalkan orang tuanya mungkin punya nilai-nilai yang perlu diajarkan, misalkan dia harus belajar, harus patuh sama orang tua, harus nurut, tapi ada hal-hal yang mungkin itu tidak masuk ke dalam proses pembelajaran di rumah. Misalkan kesempatan orang tua untuk mendengarkan anak-anaknya dalam berpendapat, atau kesempatan yang diberikan oleh orang tua untuk bisa memberikan ruang buat anaknya belajar dan berkembang dengan passion atau bakat atau minat yang dimiliki oleh anaknya. Itu kan tidak semua orang tua punya kesempatan yang sama untuk ngajarin si anaknya buat seperti itu gitu kan. Tapi kebanyakan orang tua juga punya caranya masing-masing. Beberapa di antaranya mereka cenderung untuk membentuk sedemikian rupa hingga tidak memberikan ruang untuk berkembang sesuai minat yang dimiliki oleh anaknya. Nah, mungkin bisa jadi salah satunya adalah ketika anak-anak bandel ini muncul adalah mereka yang berusaha untuk mengekspresikan diri mereka di luar rumah karena kondisi di dalam rumah tidak memungkinkan buat dia untuk bisa berekspresi lebih. Dan sayangnya karena ekspresi lebihnya itu tadi keluar dari batas-batas norma sosial, akhirnya orang-orang di sekitarnya dia yang di luar rumah, orang-orang di sekitarnya, pertemanan dan lingkungan sosialnya dia menganggap itu sebagai sesuatu yang bandel. Lalu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya apakah itu murni dari si anak bandel itu juga enggak kayak gitu konsepnya, tapi ya jadi memang situasi bandel ini terbentuk dari usaha dia untuk menunjukkan siapa dirinya. Bentuk bagaimana dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu ada existence, gitu kan, tentang keberadaan aja. Dia ingin kelihatan ada, dia ingin cari perhatian, dia ingin menjadi center of attention dan ya itu tidak salah ketika memang ada cerita di baliknya. Jadi setiap anak yang bandel pasti punya ceritanya masing-masing membuat dia akhirnya menjadi seperti itu. Bandel pun kalau kita lihat sebenarnya adalah bentuk dari bagaimana kita itu melabel seseorang. Apakah label yang kita berikan kepada orang lain itu fair enough? Apakah cukup adil ketika kita melabel seseorang dengan seperti itu gitu kan? Artinya bahwa kalau kita bilang seseorang itu jahat, apakah dia juga akan jahat di mata orang yang lain? Kalau kita bilang dia pelit, apakah orang itu juga pelit di situasi yang lain kayak gitu? Pasti akan ada konteks yang melapisi itu gitu kan. Dan kalau kita bilang
hal seperti itu gitu kan. Maka jangan-jangan gitu kan kita yang belum berkesempatan, seperti saya bilang di awal tadi, kita nggak punya kesempatan buat untuk belajar lebih mendalam tentang siapa yang kita label. Dan jangan-jangan sebelum kita melabel, kita nggak memberi diri kita waktu dan ruang untuk belajar bahwa sebenarnya ada waktu atau momen atau situasi yang nggak kita lihat sebelumnya. Itulah yang saya sering ceritakan sebagai konsep orang nonton konser gitu kan ya. Nah, kenapa orang nonton konser gitu ya, bayangkan aja orang nonton konser gitu kan di sebuah panggung apa di ruang, ya kita terserah mau di outdoor atau di indoor gitu kan ya. Kok ada itunya tadi ya, ada love-nya begitu dikasih hadiah sama Kak Liza. Kak Liza ini suka ngasih hadiah, nggak tahu hari ini kasih apa ya, tadi aku belum sempat baca. Ada kopi atau pisang goreng lagi, mungkin itu nasi padang sama Kak Liza. Kepotong kan ya, jadi kita ngobrolnya. Jadi terakhir kita membahas tentang konser gitu ya. Jadi Kak Karusing tadi juga ngasih ini gitu kan ya. Terima kasih gitu ya, apapun yang sudah kalian kasih gift-nya, terima kasih banyak. Nah, tentang konser gitu ya. Jadi kenapa kok saya mengibaratkan sebagai sebuah konser? Bayangkan aja ketika kita nonton konser, kita tidak akan selalu dapat tempat terdepan gitu kan. Buat beberapa orang mungkin lebih nyaman berada duduk di kursi VVIP atau VIP yang mungkin justru lebih berjarak dibandingkan mereka yang sebenarnya ingin menonton idolanya langsung di depan mata dekat sama panggung kayak gitu. Nah, artinya bahwa sebelum kita berangkat ke konser pun kita sudah punya mindset tertentu. Jadi sebelum berangkat kepada suatu kesimpulan, kita juga sudah punya tujuan tertentu dari sebuah tujuan menyimpulkan itu, gitu kan. Sebelum berangkat ke konser, kita tahu kita mau nonton konser musik dengan suasana kenyamanan yang seperti ini, gitu kan. Artinya bahwa kalau kita bilang seperti itu, ada intensi, ada kesengajaan, kita sadar bahwa kita menginginkan itu, gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika sampai di lokasi konser, ketika kita sudah di titik yang kita mau, kita sadar bahwa sebenarnya yang kita mau lihat itu adalah idola kita, orang yang benar-benar mau kita tonton, gitu kan. Yang harapannya dengan nonton konser ini kita jadi lebih upgrading happiness kita, gitu kan. Setidaknya yang sedih jadi lebih nggak sedih, yang biasa jadi seneng, yang seneng jadi lebih seneng, gitu kan ya. Naik satu tingkat lah minimal, gitu kan. Nah, lalu gitu kan, kalau kita memotret sesuatu, itu kan pasti akan berbeda hasilnya. Mereka yang duduk di VVIP akan cenderung untuk bisa memotretnya dari jarak jauh dan menggunakan zoom. Bandingkan dengan orang yang ada di depan, dekat panggung persis, yang dekat sama sound system gitu kan ya, itu pasti mereka akan lebih dekat ngemotretnya, nggak perlu pakai zoom. Dan langsung di depan mata gitu kan, di kamera, di capture, lalu itu sesuai sama yang kita harapkan. Yang di VVIP apakah tidak mau bisa memotret dengan sedekat itu? Ya pasti mau, cuma mereka punya preferensi sendiri untuk duduk di tempat yang senyaman itu gitu kan. Nah, artinya bahwa di posisi apapun gitu kan, kita pasti punya keterbatasan dan punya kelebihan gitu kan. Kita punya kelebihan dan kelemahan yang membuat kita akhirnya berpikir atau memotret sesuatu dengan yang terkondisikan seperti itu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita berada di posisi yang dekat sama panggung, maka kita pasti akan memperoleh ketidaknyamanan karena kita langsung berhadapan sama masalahnya. Kalau kita ngomong tentang problem atau situasi yang di masyarakat, berarti ini masalah gitu. Tapi kalau kita mau konser, ya ketemu sama idola kita. Tapi kalau di situasi di panggung, ya kita jauh motonya gitu kan. Kecuali kita bawa kamera tele gitu ya, niat banget gitu mau nonton konser bawa kamera tele gitu kan. Lalu kita foto gitu kan dengan jarak jauh itu, tapi kita nyaman duduknya, nggak capek berdiri dan segala macam gitu kan. Nah, artinya bahwa kalau kamu orang yang ada di VVIP tahu temanmu itu ada di titik terdepan dekatnya panggung, sedangkan kamu ingin dapat foto terbaik dari idola kamu, maka kan kamu perlu bertanya kepada orang yang, atau minta tolong kepada orang yang di depan panggung gitu kan. Minta tolong dong fotoin yang si ini dong, si artis K-pop yang ini gitu. Karena aku ngefans yang ini doang, nggak ngefans secara keseluruhan misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya kamu dapat gambar yang lebih utuh dari temanmu yang di depan. Begitu juga ketika kita berada dalam kondisi bermasyarakat. Kalau kamu mau tahu sisi yang lebih wide, perspektif yang lebih luas, atau lebih 360 perspektifnya, maka kamu perlu ada orang lain di sana untuk kamu ajak ngobrol tentang sesuatu, sehingga kamu tidak hanya satu sisi aja dalam melihat, tapi kamu bisa melihat secara utuh gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab tentang semua hal ya, nggak cuma tentang pertanyaan yang Kak Karusing berarti, tapi tentang berbagai hal, cara bagaimana kita berpikir. Artinya bahwa kalau kita mau melihat sesuatu secara murni, utuh, dan lengkap, maka kita perlu banyak data, dan data itu nggak bisa kita peroleh sendiri, tapi kita perlu bantuan orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengumpulkan hasil yang lebih objektif gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk Kak Karusing Badi. Kita masuk ke pertanyaannya Kak Intan. Ini tapi sebelumnya saya menyapa dulu yang tadi belum ada, sekarang ada. Ada Kak Golda Safira, selamat malam. Ini aku nggak tahu cara bacanya. Ini ada sebuah username yang berisi username apa namanya? Tulisannya itu icon-icon makanan tuh. Ada yang mulai dari pizza, ada donat, ada coklat, ada es krim, ada semangka, ada kopi, ada keju. Nah, ini aku nggak tahu namanya, tapi selamat malam. Semoga bisa menikmati acara ini dengan baik. Karena kita ke pertanyaannya si Kak Intan. Malam Pak, apakah benar kalau orang yang banyak lupa berarti orang tersebut banyak luka di masa lalunya? Wow, ini kayak cocok dibuat sebuah quotes di t-shirt ya. Banyak lupa artinya banyak luka, wes mantap gitu. Nah, kayaknya kita ngobrol, sapa langsung aja ya Kak Intan ini, untuk kita bisa ajak ngobrol bersama Kak Intan. Halo Kak Intan, saya izin invite ya Kak Intan. Oke, saya mau dengar suaranya langsung gitu supaya tahu sebenarnya lupa yang seperti apa kok kita akhirnya berpikir bahwa ada luka di masa lalunya gitu ya. Oke, sedang menunggu Kak Intan, sudah saya invite.
Halo Kak Intan, boleh diceritain nggak? Ini lagi loading Kak Intan. Halo, selamat malam. Halo Pak. Halo, selamat malam Kak Intan. Iya, jadi maksudnya seperti apa? Perlu diungkapin nggak pertanyaannya? Mungkin ada behind the scene-nya atau apanya, silakan. Kenapa Pak? Maaf, suaranya kecil. Nulis, apakah benar kalau orang yang banyak lupa berarti orang tersebut punya banyak luka di masa lalunya? Nah, boleh ditanyain secara on voice, silakan. Apa yang mau ditanyain dan kok bisa bertanya itu, ada ceritanya nggak? Tadi tuh karena saya ngeliat konten gitu kan, kayak apa namanya kalau misalkan banyak baru judulnya doang sih, saya nggak ngeliat selengkapnya, kayak banyak lupa sebenarnya kayak apakah banyak luka. Saya nggak ngeliat sih, makanya saya pengen nanya di sini gitu. Dan ini juga kayak relate ke kehidupan gitu, karena saya orangnya pelupa. Apakah emangnya benar kalau misalkan saya pelupa jadi banyak luka di masa lalunya atau gimana gitu Pak? Tapi sebelum saya jawab nih ya, mungkin share ini bukan buat apa-apa, cuma buat menunjukkan gitu. Apakah, tapi kalau dari pandangnya Kak Intan sendiri, apakah seperti itu kalau dari pandang Kak Intan? Apakah ada hubungannya? Gitu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya yang jelasin. Mungkin sedikit ada ya Pak. Jadi itu kayak apa yang terlalu fokus ke luka itu, jadi nggak fokus ke hal-hal yang bikin Kita apa? bahagianya gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Intan sudah dibantu menjelaskan tentang hal ini gitu ya. Saya coba bantu jawab ya Kak Intan ya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya seperti Kak Intan ini, mungkin buat beberapa orang yang nonton konten yang sama gitu kan dengan yang ditonton oleh Kak Intan, mungkin juga bisa terbantu dengan jawaban yang saya sampaikan ini gitu kan. Jadi terima kasih ya sudah dikasih 2 mawar dan 1 orange juice dari Kak Liza dan Kak Tarusingbadi. Kasih apa lagi nih? Kasih apple crumble, apple crumble. Oke, terima kasih. Kenyang nih aku lama-lama. Nah, jadi gini, kalau kita ngomong tentang lupa gitu kan, pasti ada tujuannya gitu ya. Kenapa kok saya bilang lupa itu ada ceritanya? Sorry, saya ralat ya, bukan ada tujuannya. Ada ceritanya. Orang lupa itu pasti ada alasannya, ada motifnya, ada latar belakangnya gitu kan. Dan kebanyakan orang yang lupa itu juga relate dengan situasi bahwa mereka lupa apa yang mereka lupa gitu kan. Mereka lupa kenapa kok mereka bisa lupa bahkan kayak gitu. Nah, karena memang di titik tertentu manusia itu secara psikologis punya kemampuan pertahanan, atau kalau dalam psikologi kita istilah defense mechanism, yang salah satunya itu adalah mencoba untuk lupa akan sesuatu yang mereka tidak mau ingat, tidak suka, kurang menarik, tidak menyenangkan, bahkan traumatis gitu kan. Mereka cenderung untuk berusaha untuk melupakan. Tapi di sisi orang yang berbeda, situasi-situasi yang sama, yang tadi tidak menyenangkan, tidak suka, traumatis, itu malah justru sulit dilupakan. Nah, ini ada 2 karakter orang yang berbeda gitu kan. Buat orang-orang yang akhirnya memilih untuk melupakan, itu biasanya memang benar-benar lupa bahkan gitu. Atau beberapa situasi juga akan kembali ingat di situasi ketika dia memang dalam kondisi yang optimal ingatannya gitu kan. Nah, lalu gitu ya, ketika orang ini lupa karena hal-hal yang dia tidak ingin ingat, karena hal yang dia tidak ingin ingat itu adalah hal yang kurang menyenangkan, hal yang tidak mengenakan, traumatis dan segala macam. Akhirnya kita baru paham bahwa gitu kan, jangan-jangan lupanya ini karena luka itu tadi gitu ya. Jadi luka yang dia maksud tadi, yang membuat dia tidak nyaman, tidak senang, traumatis dan segala macam itu, akhirnya dia pilih jalannya untuk dia tidak ingat dengan cara menghilangkan dari ingatannya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang ingatan, itu bukan hilang, tapi diletakkan di tempat tertentu yang itu sulit untuk dijangkau. Dan bisa jadi akan terjangkau lagi kalau kita dalam kondisi yang tertentu juga gitu kan. Karena ada beberapa kondisi orang yang sudah berlalu gitu ya, aktivitasnya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba ingat lagi situasi yang serupa di masa puluhan tahun yang lalu. Karena memang sejak awal bukan dilupakan, tapi memang disembunyikan di sebuah tempat di area memori kita, sehingga nanti suatu saat akan teringat kembali gitu kan. Cuma sekarang situasi di beberapa puluh tahun kemudian itu yang seperti apa yang membuat kita akan muncul lagi ingatan itu. Buat beberapa orang yang tidak berhasil resilient atau kurang berhasil dalam mengikhlaskan atau live with the pain gitu ya, yang dia nggak bisa hidup bersama dengan lukanya, itu mereka akan sulit untuk tumbuh, berkembang dan dewasa dengan luka yang ada gitu kan.
Artinya bahwa mereka yang berhasil tetap mengingat dan terus kemudian dia belajar dari luka-luka di masa lalunya, akhirnya dia memperoleh hikmah dan dia belajar dan memperbaiki dirinya ke depannya. Ini justru orang yang lebih kuat dibandingkan mereka yang akhirnya benar-benar meletakkan ingatan itu di titik tertentu sehingga dia terasa seperti lupa. Dan bahayanya adalah ketika ingatan ini muncul kembali di masa yang akan datang, di saat kita benar-benar dalam kondisi terpuruk, akhirnya itu menjadi menumpuk di fase permasalahan di masa yang akan datang. Yang orang sering bilang kayak, ini kejadian yang membuat saya trauma di masa lalu, kayak gitu, itu muncul selalu seperti itu. Dan seakan-akan di fase sekian puluh tahun dia merasa tidak pernah ingat lagi itu adalah permasalahan selesai, padahal sebenarnya permasalahan itu bisa jadi akan muncul lagi di masa yang akan datang kalau manajemen resolving problemnya gitu kan itu tidak cukup baik gitu. Nah, jadi intinya kalau dari pertanyaan dari Kak Intan ini, kalau kita ngomong tentang luka di masa lalu, memang kalau kita tarik ke depan, metode apa untuk seakan-akan menyelesaikannya adalah dengan dilupakan gitu kan. Jadi kalau memang orang terbiasa dengan melupakan lukanya sehingga dia tidak ingat lagi, maka ya berarti artinya banyak hal juga yang akhirnya luka yang terjadi di masa lalu gitu kan. Tapi gitu kan, apakah selalu orang lupa itu tentang luka? Enggak. Banyak juga orang-orang yang sebenarnya mengalami kondisi lupa. Itu juga bukan karena kondisi psikologis, tapi memang kondisi secara fisiologis. Kemampuan otaknya sudah mulai menurun, atau bahkan kondisi-kondisi tertentu yang terkait sama neurotransmitter yang ada dalam otaknya. Zat-zat kimia yang ada di dalam syaraf di area otaknya gitu, yang itu ternyata kemampuannya mulai menurun, atau bahkan dipengaruhi oleh zat-zat yang lainnya, zat-zat kimia yang lainnya akhirnya menyebabkan si kemampuan otak itu juga akhirnya menurun juga gitu kan. Jadi secara fisiologis mungkin sarafnya tidak bermasalah, tapi secara kimiawi gitu kan, zat-zat kimia yang dalam otaknya, neurotransmitter itu ternyata juga dipengaruhi oleh zat-zat yang lain, akhirnya juga mulai terjadi decay gitu kan, pelupaan secara bertahap gitu kan, yang artinya permasalahannya tidak hanya tentang psikologis, tentang luka di masa lalu, tapi juga tentang kondisi di masa kini yang mungkin itu hasil akumulasi dari kondisi-kondisi di masa-masa sebelumnya. Dan ini juga sekarang kayaknya lagi kalau teman-teman mulai paham gitu kan, atau mulai melek tentang dunia kesehatan gitu kan, kondisinya sepertinya semakin meningkat jumlah orang yang dengan tingkat kelupaan itu di masa mudanya gitu kan. Dan banyak juga diantaranya bahkan sudah dijudge Alzheimer di masa muda gitu kan, dan itu sungguh miris sekali gitu kan. Nah, kalau ditarik ke belakang, beberapa penelitian sebelumnya memang mengatakan bahwa kondisi-kondisi Alzheimer atau kondisi-kondisi lupa di masa muda itu karena memang ada masalah-masalah di nutrisi di masa mudanya juga yang mempengaruhi juga gitu kan, yang ternyata memang cukup berpengaruh dalam kemampuan otak dalam memperbaiki saraf-saraf memorinya kayak gitu. Dan ini artinya kita harus kembali realize gitu kan, bahwa sebenarnya hidup sehat itu penting, bukan cuma tentang bagaimana kita terlihat body school ada bentuk badannya bagus atau cantik atau langsing atau punya badannya kekar atau mungkin six pack gitu kan. Nggak cuma tentang bentuk badan, tapi tentang masalah hal-hal yang sebenarnya nggak terlihat, seperti kondisi kesehatan otak, kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, kesehatan mata, kesehatan area organ mulut, organ pencernaan. Banyak hal-hal yang sebenarnya kadang kita lupakan dengan gaya hidup kita yang belum tentu sehat. Nah, itu yang orang zaman sekarang mungkin melupakan itu. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir dengan, ya udah yang penting selama masih hidup kita makan aja yang semua yang kita mau makan gitu kan, kita makan aja semua yang membuat kita happy gitu kan. Nah, itu yang juga kurang bijak ya cara berpikir seperti itu. Menjaga pola makan, tetap bisa hidup sehat gitu kan, menjaga nutrisi yang teratur, yang seimbang gitu kan, karbohidrat, protein, lemak, dan bahkan vitamin serta mineral semuanya harus terjaga dengan rata. Kalau perlu memang kalau kita tidak cukup mengenal diri kita seperti apa, maka kadang kita juga disarankan untuk sering-sering mencoba melakukan general check up, bukan untuk mengecek rasa sakit, bukan, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa gitu kan. Karena kita jadi belajar tentang, oh berarti dengan kondisi tubuh kita yang seperti ini itu saya perlu lebih aware untuk menjaga pola makan yang bagian ini doang nih, berarti saya harus menjaga nggak boleh banyak makan yang ini doang nih kayak gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan juga antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, karena impact-nya luar biasa. Kalau kita hidup sehat secara fisiologis, maka kita juga akan terimbas bagaimana cara kita hidup sehat secara psikologis juga gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak Intan gitu kan. Nah, kita tiba-tiba udah jam 23.05 aja nih gitu kan. Mungkin saya coba sapa-sapa teman-teman di bawahnya Kak Intan ya. Oke. Malam ini seputar rumah dan masa lalu kayaknya ya. Oke, Pak, saya mau tanya, kemarin dibisikan saya cerita kalau saya sekedar kerudung aja minta pendapat atau validasi. Hah, maksudnya gimana? Tapi untuk hal besar saya bisa nentuin kemauan saya, tapi intervensi itu pendapat orang lain. Kalau hal remeh malah saya banyak ragunya, Pak. Pak, saya mau tanya, kemarin dibisikan saya cerita kalau saya sekedar kerudung aja minta pendapat validasi. Oh, oke, saya mulai paham. Tapi untuk hal besar saya bisa nentuin kemauan saya, tapi intervensi itu pendapat kemauan saya. Tapi untuk hal besar saya bisa nentuin kemauan saya, tapi intervensi itu pendapat orang lain.
Kalau hal remeh malah saya banyak ragunya, Pak. Oke, karena remeh gitu kan ya. Kan di dalam mindset kita sudah ngebawanya sebagai, oh ini diremehin, ini nggak penting, ini bukan sesuatu yang urgent untuk saat ini. Akhirnya kamu menjadi tidak memfokuskan seluruh daya, upayamu, pikiranmu, semangatmu, dan motivasimu untuk mikirin yang remeh itu tadi. Karena kamu merasa itu sesuatu yang remeh. Padahal belum tentu juga itu remeh buat orang lain. Maksudnya, seperti saya bilang tadi di awal dari sesi berarti pada malam hari ini ya Kak Aris, bahwa sebenarnya cara berpikir kita itu menentukan cara kita berperilaku gitu kan. Dan cara berpikir kita tidak selalu merupakan hal yang benar. Karena bisa jadi kita hanya berpikir dengan satu point of view saja. Tapi sedangkan kelemahan kita dalam melihat suatu permasalahan itu kadang tertutupi oleh dominansi dari mungkin ambisi kita, semangat kita yang berlebih, atau mungkin karakteristik diri kita yang tidak terlalu suka mendengarkan pendapat orang lain, atau mungkin kita punya kelemahan dalam menentukan sebuah prioritas gitu kan. Nah, mungkin gitu kan, kalau memang kamu merasa ragu dalam membuat sebuah keputusan tentang hal-hal yang menurut kamu remeh, mungkin kamu juga perlu bertanya kepada orang-orang di sekitarmu mengenai point of view-mu gitu kan. Apakah kamu melihat sesuatu permasalahan sebagai sesuatu yang tidak urgent, kurang prioritas, atau remeh itu juga benar seperti yang dilihat oleh orang lain gitu kan. Lalu caramu mengantisipasi atau caramu menindaklanjuti itu tuh apakah orang lain juga berpendapat sebagai sesuatu yang tepat. Itu maksud saya perlu ada point of view, ada pendapat dari orang lain juga untuk memperkaya caramu berpikir gitu kan, supaya keraguan-keraguan itu mulai terlengkapi gitu ya, supaya nggak cuma pendapatmu aja, tapi ada pendapat orang lain yang bahkan menguatkan kamu. Atau mungkin selama ini kamu punya dua jawaban, tapi karena kamu lebih suka jawaban yang pertama tapi kamu ragu, akhirnya kalau ada orang lain yang berpendapat, kamu akhirnya jadi lebih kuat untuk memilih pendapat yang lain mungkin kayak gitu. Jadi memang perlu kita untuk selalu berinteraksi, berdiskusi bersama orang lain untuk membantu kita menentukan sebuah permasalahan itu cara penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, ini ada salah satu ini, kalau saya kalau nggak salah Kak Golda Safira ini dari jurusan yang bimbingan konseling kalau nggak salah. Jadi ini menurut saya informasi yang bermanfaat buat saya sebagai seorang psikolog juga. Jadi kalau sudut pandangnya teman-teman bimbingan konseling seperti ini ya. Jadi kalau saya bacakan, dari pusat pendidikan itu juga bisa, anak nggak cuma belajar di sekolah tapi juga rumah dan lingkungan. Nah, ini bagus banget. Jadi saya pun sebagai seorang yang sering ngobrolin masalah-masalah psikologi, karena kapabilitas saya sebagai seorang psikolog, saya pun juga perlu point of view dari orang-orang dari proses tempat belajar yang berbeda, jurusan yang berbeda, seperti Mbak Golda Safira. Makasih banyak Mbak Golda Safira atas masukannya ya. Ini informasi yang menambah, memperkaya teman-teman sobat pintar yang nonton acara hari ini. Rich, contohnya tadi saya simpel kolom tadi dan saya malah gak butuh pendapat orang lain, saya punya prinsip dan kemauan kuatnya itu. Kalau yang dialami oleh Kak Aris gitu ya, kalau memang hal-hal yang prioritas menurut Kak Aris menjadi cukup percaya diri dan yakin kekuatannya akan bisa menentukan sendiri secara mandiri gitu kan. Tapi dalam hal-hal yang menurut Kak Aris itu tidak prioritas, yang remeh ya istilahnya gitu kan, itu memang perlu orang lain. Jadi jangan istilahkan sebagai sebuah keraguan, tapi mungkin kamu perlu memang ada orang lain untuk menguatkan kamu dalam menentukan sebuah pilihan gitu kan. Jadi sehingga kamu pun tidak kemudian serta-merta melupakan apresiasi terhadap dirimu, karena sebenarnya apapun keberanian yang kamu lakukan untuk menentukan sebuah keputusan itu juga harus kamu apresiasi, meskipun kekuatan pelepasan atau kamu mau mengambil sikap atas sebuah keputusan yang kamu ambil itu mungkin tidak sekuat ketika yang prioritas gitu ya. Maka itu perlu ada orang lain untuk membantumu gitu. Selamat malam juga untuk Kak Arini _1271. Kita berada di penghujung acara ya, dan overtime 11 menit, tapi it's okay. Pertanyaan lanjutan dari Kak Karwashing Badi, apa karena di rumah itu dikekang ya Mas? Bisa jadi gitu kan. Ini Kak Karwashing Badi mau ngobrol kah? Kok sending invitation? Apa karena di rumah itu dikekang ya Mas? Iya bisa jadi gitu, karena orang itu kan bisa jadi seorang anak itu mungkin memiliki beberapa sifat-sifat turunan dari kedua orang tuanya, tapi kadang ada sifat-sifat yang merupakan hasil kombinasi dari kedua orang tuanya, atau bahkan itu hasil dari proses belajar dia ketika berinteraksi bersama masyarakat. Dan ada hal-hal yang mungkin menurut dia akhirnya nyaman dari hasil proses belajar itu, yang coba dia wujudkan dalam bentuk sifat tertentu gitu kan. Dan mungkin sifat itu kurang sesuai ketika dia harus tampilkan di rumah. Ketika sampai di rumah ternyata orang tua tidak cukup setuju dengan cara dia menampilkan sifatnya, akhirnya cukup dikekang, ditolak, marahin dan segala macam gitu. Akhirnya dia beraninya di luar rumah gitu kan. Dan ketika di luar rumah mungkin dia di dalam rumah, dia mengekspresikannya dengan cara yang kurang pas. Padahal sebenarnya mungkin dia ingin menunjukkan saja bahwa sebenarnya dia punya pendapat itu, dan dia mau juga dihargai cara dia berpendapat atau apa yang dia sampaikan gitu kan. Namun sayangnya keluarga atau orang di sekitarnya memaknainya berbeda. Dan buat beberapa orang yang seperti ini gitu kan, yang mungkin kadang beberapa orang mengistilahkan sebagai bandel atau rebel gitu ya, semakin mereka dikekang, maka semakin ingin menunjukkan motivasi intrinsiknya di dalam dirinya semakin kuat gitu kan. Dan itu harus segera diantisipasi supaya nggak semakin salah arah gitu kan, supaya dia bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki ke arah yang lebih baik.
Gitu. Selamat malam juga untuk Ilan Fair 993, Kiteria juga selamat malam. Terima kasih saya. You've got the fresh goal again for tonight. Nggak apa-apa Kak Liza, nggak usah minta maaf. Sering-sering aja kepencet. Share the live. Terima kasih Kak Karwashing Badi udah share. Ada selamat malam juga buat Nau UWZ. Selamat malam juga. Kasih nasi padang lagi, terima kasih. Ini sudah nggak 10 menit lagi ya Kak Riza, tapi sudah 24.3. Kita udah overtime, but it's okay. Dan selamat malam juga buat Viodari_Mars. Selamat malam juga untuk... Oh ternyata Kak Riz sepakat dengan Kak Riza. Dan selamat malam juga, wow, Apple Crumble. Ada selamat malam juga untuk Kak Rara A-nya 2, Nusa A-nya 2 underscore. Konten slide yang lupa makan, lupa tidur, lupa kalau dulu sedekat ini. Ya, ini kayaknya konten dari @webinar.in ya. Kalau kalian penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Kak Liza dan Kak Karwashing Badi di kolom komentar, bisa langsung cek di postingan TikTok dari @webinar.in. Dulu sedekat nanti sebelum sejauh matahari, wis ngeri. Just got the number 1 gift page. Kak Karwashing Badi, merah di depan. Oke, selamat malam juga untuk kalau kata Kak Riz, makanan sekarang itu makan pokoknya adalah sebelah. Mungkin di area dekat rumahnya, tempat tinggalnya Kak Riz ya. Tapi buat di tempat yang lain mungkin makanan pokok itu adalah kopi gitu ya. Pagi kopi, siang kopi, malam kopi gitu kan. Kayak lupa makan nasi gitu ya. Akhirnya kopi jadi makanan pokok gitu kan. Ada juga yang sukanya itu matcha, pagi matcha, siang matcha, malam matcha gitu kan. Sebelum itu kalau nggak minum matcha nggak suka matcha. Ada juga orang yang bahkan ini kita ngomong tentang makanan-makanan kekinian, termasuk orang-orang yang memilih untuk suka makanan-makanan yang instan gitu kan. Pagi mie, siang mie, malam mie ya gitu kan. Ya, akhirnya ya nggak akhirnya pendapat bahwa di era kekinian gitu kan makanan menjadi kurang diperhatikan, yang mana yang lebih baik untuk kesehatan tuh ya tidak salah gitu kan, karena akhirnya muncul masalah-masalah kesehatan yang jenis-jenisnya makin macam-macam dan makin menyerang ke usia-usia yang lebih muda gitu kan. Dan itu bukan cuma fairy tale tapi itu kenyataan gitu kan. Jadi kalau kalian merasa aku kan belum kena sehingga aku nggak perlu jaga kesehatan, aku kan ini, jadi sangat egois sekali ya kalau kita tidak menyetarakan antara bagaimana cara kita berbicara dengan kondisi dalam tubuh diri kita sendiri gitu kan. Kadang kita merasa percaya diri dengan apa yang kita sampaikan, namun kita lupa sebenarnya badan kita itu tidak cukup kuat untuk melakukan seperti apa yang kita katakan gitu kan. Jadi bisa ngomong kuat tapi sebenarnya badannya nggak kuat. Kayak kebanyakan orang juga ya, kalau saya perhatikan beberapa teman-teman gitu kan yang akhirnya minum kopi gitu kan, ternyata mereka juga punya masalah dengan mah dan lambung gitu kan, dan itu sangat luar biasa. Bahkan saya pernah dengar juga cerita bahwa mereka yang minum kopi juga itu bahkan ada beberapa yang kuat minum kopi tapi mereka bahkan nggak makan nasi selama 2 hari berturut-turut. Itu luar biasa mas ya. Sampai kadang ada yang bilang sampai sampai tukak lambungnya rasa segala macam. Itu luar biasa banget gitu ya. Sugesti tentang sugesti, tapi juga ada tentang orang-orang yang berpikir itu adalah bagian dari eksistensial mereka gitu, untuk melabel diri mereka sebagai Gen Z yang kekinian gitu kan, atau hal-hal yang menurut mereka sifatnya praktis ya, karena dengan cukup minum kopi we can do everything, kita jadi lebih termotivasi, jadi lebih pede dan segala macam. Banyak hal yang mungkin itu kurang pas ya kalau kita letakkan. Jadi secara nggak sadar gitu kan kita belajar bahwa sebenarnya kita juga sebenarnya mau mengabaikan gitu kan diri kita sendiri. Jadi bagaimana konsepnya adalah sebenarnya kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Begitu juga kalau kita mau orang lain nggak mengabaikan diri mereka, maka kita harus juga menunjukkan bahwa kita juga nggak mengabaikan diri kita sendiri gitu. Artinya untuk merubah kondisi di luar sekitar kita itu harus berangkat dari kita sendiri gitu ya. Kalau mau bikin orang lain lebih baik, maka kita harus jadi lebih baik dulu. Bukan berarti egois, enggak, tapi perlu ada starting move-nya gitu ya, perlu ada starting point-nya gitu, supaya orang lain punya insight. Oh itu tuh hasilnya, kalau kamu berkehidupan yang sehat dan melaksanakan hal-hal seperti itu, ternyata kamu jadi orang yang seperti ini. Ya ada inspirasinya di sana gitu kan. Jadi nggak cuma beritahu orang tanpa ada bukti yang jelas gitu. Jadi kita tunjukkan dulu sehingga kita bisa menginspirasi orang lain. Selamat malam juga buat Tiara Oktari, Snowy, selamat malam juga. Terima kasih, selamat malam juga buat ini lucu banget namanya Haichipa, selamat malam Haichipa. Selamat malam juga. Oh bener, saya sebagai orang yang nggak suka kopi merasa didoakan oleh teman saya. Gak apa-apa kan, kamu tinggal ikut tim yang pencinta non kafe gitu kan. Jadi kalau ke tempat kafe kan sekarang ada yang kafe dan non kafe, jadi tetap bisa bareng-bareng ke kafe, tapi tinggal kamu pesan menu yang non kafe. Cuma sekali lagi jangan lupa
kafe ataupun non kafe, jangan lupa perhatikan tentang kondisi kafein dan kondisi gulanya juga. Meskipun non kafe kadang-kadang somehow makanan manis dan minuman manis pun juga kalau secara berkala kita tidak atur jumlahnya dalam tubuh kita juga akan berbahaya buat kita di masa yang akan datang. Itu kan jadi kayak berasa ini ya konsultasi kesehatan fisik ya. Terima kasih teman-teman semua, kita bisa saling belajar ya satu sama lain. Anak ajaib nggak tidur 2 hari mas, bukan nggak tidur 2 hari, nggak makan nasi 2 hari. Itu kak car washing body. Jangan gitu fans baju bun dia. Tim air putih hangat, nah bagus nih. Setuju sama Kak Aris. Jadi kalau saya sendiri ini kita jarang-jarang ya ngobrol sampai 20-50 ya BTW ya. Jadi sekalian nginspirasi, ya mungkin bukan inspirasi, mungkin beberapa orang kurang suka dengan gaya hidup semacam ini. Tapi saya sangat setuju dengan Kak Aris karena saya juga tim air putih hangat gitu kan. Jadi kalau orang-orang makan gitu, mereka pesannya es teh manis atau mungkin es jeruk manis gitu kan. Semuanya serba es. Saya sukanya level satunya dulu adalah hangat dulu gitu kan. Yang penting hangat. Mau nanti nggak ada air hangat atau ya mungkin hangat dulu. Kalau bisa yang pertama adalah air hangat. Kalau nggak bisa air hangat ya teh hangat. Kalau nggak ada teh tawar hangat ya berarti es teh teh manis hangat. Jadi ya pokoknya yang penting hangat dulu, baru yang non sugar gitu kan. Itu penting ya. Itu membantu menetralisir hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kontrol karena tubuh kita kan harus mengerjakan hal-hal yang lain. Sementara apa yang di dalam tubuh kita kan secara naturalistik sudah ada yang ngatur gitu. Jadi jangan menambah bebannya di dalam tubuh kita dengan cara makan makanan yang sehat gitu ya. Oke, selamat malam juga yang baru bergabung di kolom _. Kita berada di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Selamat menikmati ya semua ilmu yang sudah saya diskusikan, dan teman-teman juga banyak memberikan ilmu baru buat saya. Acara hari ini itu juga akan kami sharekan kembali, kami repost rekamannya di official YouTube-nya @berbinar in Self Indonesia. Silakan langsung berkunjung ke sana. Jangan lupa subscribe dan like serta komen yang positif supaya makin banyak orang yang nontonin acara malam hari ini gitu kan. Bukan cuma buat ginjal, hati dan jantung kalau kata Karis, tapi juga buat hati, pikiran dan perasaan kita, mind, body and soul. Ya, jadi berbinar akan selalu berusaha untuk mengoptimalkan kesehatan mental positif di lingkungan sekitar kita dengan cara-cara yang sederhana yang memungkinkan kita bisa spread atau positivity, tapi nggak sampai membuat orang lain jadi kesulitan buat memperoleh mengakses informasinya gitu kan. Jadi pantangin terus websitenya Berbinar, karena Berbinar juga punya artikel menarik di dalam websitenya yang kami beri nama Arteri, artikel Berbinar. Kami juga ada portofolio ya, teman-teman Berbinar itu siapa aja sih gitu kan, mulai dari Berbinar pertama kali dibangun di tahun 2020 sampai sekarang. Kalau kalian penasaran siapa saja orang-orang di balik Berbinar yang bikin websitenya Berbinar, sosmednya Berbinar dari nol sampai sekarang, kemudian sampai sekarang yang membentuk konselingnya Berbinar dan segala macam ide-ide yang luar biasa Berbinar, semuanya kalian bisa tonton di sana. Termasuk itu akan ikutan buat nge-follow, nge-like dan segala macam dari sosmednya Berbinar, baik itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, LinkedIn, X, dan berbagai macam yang lainnya. Acara hari ini juga akan kembali terjadi di minggu depan, di berarti episode selanjutnya di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan ketemu lagi di hari tersebut dan jam tersebut. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.